Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internist Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang krisis tiroid. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada krisis tiroid ini adalah pengertian, pendekatan diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari krisis tiroid. Dari pengertian atau definisi, krisis tiroid merupakan klinis hipertiroidisme yang paling berat dan mengancam jiwa. Ada dua etiologi utama yang menyebabkan terjadinya krisis tiroid, yaitu penyakit Graves dan struma multinodular toksik. Ada beberapa faktor pencetus untuk terjadinya krisis tiroid. Di antaranya adalah infeksi, operasi, trauma, zat kontras yodium, hipoglikemia, partus, stres emosi, stop obat anti tiroid, terapi yodium 131, ketoasidosis diabetikum, tromboemboli paru, penyakit cerebrovaskuler, dan palpasi tiroid yang terlalu kuat. Bagaimana pendekatan diagnosis untuk krisis tiroid ini? Tentunya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pendekatan diagnosis dari anamnesis bisa kita temukan adanya bingung atau tidak sadar, keluhan diare, aminorea, perubahan suasana hati, dan berat badan yang menurun. Kemudian pendekatan diagnosis dari pemeriksaan fisik bisa kita temukan diantaranya gejala atau tanda khas hipertiroidisme, sebab penyakit Graves dan lainnya. Kemudian diare, kemudian ikterus, susunan saraf pusat terganggu seperti adanya delirium atau koma. Kemudian demam yang tinggi yaitu 40-an derajat Celcius, takikardi antara 130 sampai dengan 200 kali per menit, dan dapat ditemui gagal jantung kongestif. Kemudian pendekatan diagnosis dari pemeriksaan penunjang bisa kita temukan adanya anemia normositik normokromik dengan limfositosis relatif, hiperglikemia, azotemia prerenal, enzim transaminase yang meningkat, serta hiperbilirubinemia. Kemudian TSHS yang sangat rendah, namun free T4 atau T3 yang tinggi, serta dari hasil pemeriksaan EKG ditemukan adanya sinus takikardi. Pendekatan diagnosis juga bisa kita lakukan dengan menggunakan scoring indeks krisis tiroid yang disebut sebagai Bursard-Artosky. Ada beberapa kriteria diagnosis yang akan kita lihat untuk menentukan scoring indeks krisis tiroid ini. Di antaranya adalah disfungsi pengaturan panas, disfungsi kardiovaskuler, efek pada susunan saraf, gagal jantung, kemudian disfungsi gastrointestinal hepar. Kemudian dari disfungsi pengaturan panas, kita ukur suhunya, baik dengan menggunakan satuan Fahrenheit maupun dengan satuan Celcius. Misalnya, suhunya lebih dari sama dengan 40 derajat Celcius, maka mendapatkan skor 30. Kemudian dari disfungsi kardiovaskuler bisa kita lihat dengan denyut nadinya. Misalnya denyut nadinya itu lebih dari sama dengan 140 kali per menit, maka skornya 25. Kemudian efek pada susunan saraf pusat tidak ada, ringan, kemudian sedang atau berat. Misalnya berat, kita temukan adanya koma atau kejang, maka skor indeks krisis tiroidnya 30. Kemudian gagal jantung, apakah ada atau tidak ada? Kalau ada, misalnya apakah tergolong ringan, sedang atau berat? Misalnya gagal jantungnya berat, maka skornya adalah 15.
Kemudian terkait dengan gagal jantung ini juga perlu kita lihat ada tidaknya atrial fibrilasi. Ada atau tidak ada? Kalau misalnya ada, apakah ada riwayat pencetusnya? Misalnya ada atrial fibrilasi dan ada faktor pencetus, maka kita bisa menambahkan scoring indeks krisis tiroidnya 10. Kemudian disfungsi gastrointestinal hepar. Ada atau tidak ada? Kalau misalnya ada, apakah ringan atau berat? Berat misalnya ada ikterus tanpa sebab yang jelas, bisa kita berikan nilai 20. Kemudian dari skor-skor tadi kita jumlahkan menjadi satu, kemudian kita interpretasikan. Kalau skornya itu lebih dari 45, maka disebut sebagai highly suggestive. Antara 25 sampai dengan 44 berarti suggestive of impending storm, sedangkan kalau 25 ke bawah kemungkinan kecil untuk terjadinya krisis tiroid. Kemudian bagaimana tata laksananya? Tata laksana perawatan suportif itu meliputi kompres dingin, pemberian antipiretik misalnya acetaminophen, memperbaiki gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit misalnya infus D5% dan NaCl 0,9%. Kemudian mengatasi gagal jantung misalnya dengan pemberian oksigen, diuretik, dan digitalis. Kemudian tata laksana berikutnya yaitu dengan pemberian antagonis aktivitas hormon tiroid. Yang pertama yaitu dengan blokade sintesis tiroid. Misalnya langkah pertama dengan pemberian PTU 300 mg per 4 sampai dengan 6 jam per oral. Kemudian yang kedua bisa dengan pemberian metimazol 20 sampai dengan 30 mg per 4 jam per oral. Kemudian apabila kasus sangat berat, maka pasang NGT berikan PTU antara 600 sampai dengan 1000 mg. Nah, atau juga bisa diberikan dengan blokade sekresi. Misalnya dengan pemberian solusiolugol, Solurated Solution of Potassium Iodida, yaitu 8 tetes per 6 jam. Bisa juga dengan pemberian beta blocker, misalnya propranolol 60 sampai dengan 80 mg per 6 jam per oral atau 1 sampai dengan 5 mg per 6 jam IV dengan target heart rate-nya kurang dari 90 kali per menit. Kemudian pemberian glukokortikoid hidrokortison ya 100 sampai dengan 500 mg IV per 12 jam atau dexamethasone 2 mg per 6 jam. Kemudian apabila terjadi refraktor, maka pertimbangkan untuk plasmaferesis atau dan dialisis peritoneal. Kemudian bagaimana kaitannya dengan komplikasi dan prognosis dari krisis tiroid ini? Ya, krisis tiroid menyebabkan kematian. Mortalitas krisis tiroid dengan pengobatan yang adekuat 10 sampai dengan 15%.